Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Irang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Aneh di Rumah Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Wanita itu sangat mirip denganku. Aku membuka mata. Sayup-sayup aku mendengar orang bicara. Dapatkan lagi wanita hamil. Ki Geni butuh tumbal untuk ritual di malam Jumat besok. Ternyata itu suara ayah mertua. Siapa Ki Geni? Tumbal wanita hamil? Untuk apa? Aku seakan tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku lalu duduk. Apakah aku hanya bermimpi melihat wanita hamil meninggal? Apakah mungkin maksud dari mimpiku? Aku akan bernasib seperti itu. Aku berdiri dan berjalan mendekati dinding. Kutempelkan telingaku ke dinding bambu. Dari mana kita dapat wanita hamil, guru? Sedangkan di desa kita tidak ada wanita hamil. Aku tidak peduli. Kalian mendapatkannya di mana? Kalau kita tidak bisa mempersembahkan janin yang berada di kandungan wanita hamil, Ki Geni akan marah besar. Kalian tahu bukan konsekuensinya jika Ki Geni sampai marah? Ucap ayah mertua lantang. Mengerti, guru? Terdengar beberapa orang bicara serentak. Besok, kalian harus berdaya seorang wanita dan jadikan wanita itu istri kalian. Tapi, jangan sampai jatuh cinta kepada wanita yang kalian berdaya. Jangan bertindak bodoh seperti Raka. Gara-gara Raka, kita gagal mendapatkan tumbal janin bayi. Tutur ayah mertua. Jadi selama ini Mas Raka memperdaya aku dan membuat aku jatuh cinta kepadanya. Hanya dijadikan alat untuk mendapatkan tumbal. Tega kamu, Mas. Air mataku pun luruh tak tertahankan. Tubuhku merosot ke lantai. Sudah tidak aku pedulikan rasa sakit di sekujur tubuhku. Hatiku lebih sakit dan hancur. Beberapa saat aku menangis. Setelah lelah menangis, ku usap air mata yang membasahi pipi dengan kasar. Dalam hati aku bertekad menghancurkan sekte gila ini. Kalau tidak ada yang menghancurkan, pasti akan banyak korban janin-janin tak berdosa. Walaupun mereka lebih kuat dariku, tapi aku percaya kekuatan Allah lebih besar dari mereka. Aku yakin Allah akan menolong hambanya yang berada di jalan kebenaran. Aku lantas bangun dan membaringkan tubuhku di samping Mas Raka. Kupandangi wajah Mas Raka yang tertidur pulas. Benarkah ia mencintaiku saat ini? Tapi apalah artinya cinta jika diawali dengan kebohongan? Lihat saja, Mas. Aku akan hancurkan ayah mertua beserta pengikutnya. Aku memejamkan mata, mengistirahatkan tubuhku untuk memulai hari esok. Adila, kamu sudah bangun? Mas Raka bertanya kepada aku. Begitu ia membuka mata dan melihatku menatap pemandangan luar dari jendela yang sudah kubuka. Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Raka. Aku masih sangat kesal mendengar pembicaraan ayah mertua dan orang-orangnya jika Mas Raka menikah denganku hanya ingin memanfaatkanku. Memangnya aku tempat ternak bayi apa? Umpatku dalam hati. Mas Raka mendekatiku. Kamu memakan apa hari ini, sayang? Tumben kamu nanya aku mau makan apa? Biasanya aja dikasih makan semaunya. Ucapku sewot. Kata ibu kamu sedang hamil, jadi aku harus tahu apa keinginan kamu biar anak kita nggak ngiler. Mas Raka terkekeh sambil mengelus perutku. Dari mana ibu tahu aku hamil?
Aku menaikkan satu alisku. Beberapa waktu yang lalu, kamu minum ramuan dari ibu kan? Setelah meminum ramuan itu, sudah bisa dipastikan kamu hamil. Jelas Mas Raka. Apa? Kenapa? Kamu tidak suka? Tanya Mas Raka. Bukan begitu Mas. Aku hanya merasa belum siap menjadi seorang ibu. Terpaksa aku berbohong. Padahal bukan karena aku belum siap menjadi seorang ibu. Tapi aku ingin menghancurkan kesesatan yang dilakukan ayah mertua dan pengikutnya. Mas Raka merangkulku ke dalam pelukannya dan berbisik di telingaku. Kamu wanita hebat sayang. Pasti bisa. Mendengar perkataan Mas Raka, hatiku seakan meleleh. Malam ini, aku sudah kembali ke rumah mertuaku. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika aku mendengar suara-suara lagi di luar kamar. Aku harus keluar dan mencari tahu. Aku berjalan mengendap-endap keluar kamar. Di lantai 1 beberapa orang berpakaian hitam sedang berjalan mondar-mandir. Apa yang sedang mereka lakukan? Demi menuntaskan rasa ingin tahuku, aku harus mengikuti mereka. 2 orang berpakaian hitam keluar rumah. Aku mengikutinya dari kejauhan. Apa yang dilakukan pria itu? Di tengah gelapnya malam, aku mengikuti 2 orang murid ayah mertua. Mereka berjalan memasuki area pemakaman. Salah satu dari pria itu jelalatan melihat ke sekeliling. Dia menyorotkan senter ke sekeliling. Aku lalu bersembunyi di balik pohon yang tumbuh di sekitar pemakaman. Takut ketahuan. Ia berhenti menyorot ke sekeliling. Fokusnya kini berada di sebuah gubuk. Pria itu memberi isyarat kepada temannya untuk mendekati gubuk itu. Pria yang satunya berjalan ke arah gubuk. Ia mengambil dengan membawa canggul di tangannya. Pria yang dari tadi hanya merintah menyoroti nisan-nisan. Ia tersenyum kepada temannya begitu menyoroti salah satu nisan. Kemudian pria itu mengode temannya untuk menggali makam itu. Pria yang satunya mengangguk, lalu menggali makam tersebut. Sepertinya makam itu masih baru. Terlihat tanah yang masih kemerahan. Setelah lama menggali, kedua pria itu turun ke liang lahat. Aku penasaran apa yang mereka lakukan, tapi tidak berani mendekat. Tak lama kemudian kedua pria itu naik ke atas dan menimbun makam kembali. Pakaian mereka kotor dan peluh menetes saat mereka menimbun makam. Tunggu, ada sesuatu yang aku lewatkan. Mereka membawa bungkusan besar dari dalam liang lahat. Dari bungkusan itu menetes sesuatu cairan. Apa itu ya? Aku semakin penasaran saja. Setelah kedua murid ayah mertua pergi, aku mendekati makam yang barusan mereka gali. Aku menghidupkan senter di ponselku dan mengarahkan ke nisan itu. Makam seorang perempuan yang baru saja meninggal kemarin. Tiba-tiba angin berembus kencang, membuat aku kedinginan. Bersama dengan itu, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Mendengar tangisan itu, bulu kuduku meremang seketika. Pelan-pelan aku memalingkan tubuhku ke sumber suara. Aku tercengang dengan apa yang ada di hadapanku. Aku menelan salivaku melihat sosok perempuan dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Terdengar tangisan pilu darinya. Aku yakin ia bukan manusia. Gegas kuayunkan kakiku menjauhi pemakaman. Aku lari tunggang langgang. Banyak makhluk halus menampakkan wujudnya di kiri kananku. Ada yang tertawa, menangis, dan ada yang minta tolong. Minta tolong untuk apa? Sedangkan aku hanya manusia biasa. Aku berlari sangat kencang. Jantungku berdegup kencang. Makhluk-makhluk itu terus mengikutiku bahkan seolah mengejekku. Setelah cukup lama berlari, akhirnya aku sampai di rumah. Makhluk-makhluk itu juga sudah tidak mengikutiku. Ada masalah lagi di hadapanku. Pintu sudah dikunci. Bagaimana caranya aku masuk? Aku hampir menangis.
Sial banget. Mengikuti murid ayam mertua malah dikejar-kejar hantu. Ditambah aku tidak bisa masuk rumah. Aku harus masuk. Jangan sampai Mas Raka bangun tapi aku tidak ada. Bisa-bisa dia mencurigaiku. Aku berpikir keras. Bagaimana caranya aku bisa masuk? Aku mencari celah untuk masuk rumah. Nihil. Tidak ada celah untukku masuk ke dalam. Aku benar-benar bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Oh iya, jendela kamarku tidak dikunci. Lebih baik aku masuk lewat sana. Aku mendongak ke atas. Kamarku berada di lantai 2, tinggi sekali. Kuputuskan untuk memanjat saluran air yang cukup besar yang berada di samping kamarku. Rasa sakit di tangan dan kakiku. Aku kesampingkan. Terpenting sekarang, aku bisa masuk. Aku memanjat dengan susah payah. Begitu berada di samping jendela, aku membuka jendela dan masuk ke dalamnya. Kuembuskan nafas. Lega rasanya. Untungnya Mas Raka masih tidur dan tidak menyadari kepergianku. Aku lalu merebahkan tubuhku di samping Mas Raka. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkecamuk. Apa benar aku hamil? Jika aku hamil, aku tidak rela anakku dijadikan tumbal. Aku juga berpikir apa yang diambil murid ayam mertua di dalam makam perempuan yang baru meninggal kemarin. Bungkusan itu apa? Mungkinkah itu bagian tubuh wanita yang mereka gali makamnya? Bisa jadi. Selama ini ibu mertua sering memasak olahan daging. Aku bergidik memikirkan itu. Besok aku harus memeriksakan diri untuk mengetahui apakah aku benar-benar hamil. Jika aku hamil, mana mungkin aku mau memberikan janinku sebagai tumbal. Dila, ayo dulu sarapan dulu. Ibu mertua memanggilku saat aku duduk di teras. Sebentar Bu, Dila masih ingin di sini melihat orang-orang lewat. Mau kemana mereka Bu? Tanyaku. Banyak laki-laki dan perempuan membawa sabit. Mereka bekerja di desa sebelah. Di sana sudah musim panen. Banyak warga desa sini berbondong-bondong ke sana untuk bekerja memanen padi. Jelas ibu mertua. Memang di desa ini belum musim panen Bu? Tanyaku lagi. Belum Dok, sebentar lagi. Sudah. Nanti lagi kamu bisa bertanya. Sekarang sarapan dulu. Raka sudah nungguin kamu. Kasihan, bayi dalam kandungan kamu juga. Ibu yakin banget aku hamil. Aku menaikkan satu alisku. Yakin Lando? Jawab ibu mertua. Ibu mertua menjawab sambil tersenyum. Senyum yang tidak bisa diartikan. Aku mengikuti langkah ibu mertua. Di meja makan teridang olahan daging. Daging lagi. Muak rasanya aku harus makan daging. Pasti rasanya tidak enak seperti yang sudah-sudah. Apa jangan-jangan ini daging manusia? Bukankah semalam murid ayam mertua mengambil sesuatu dari dalam kuburan wanita yang baru meninggal? Aku semakin yakin dengan dugaanku. Sini sayang. Mas Raka menarik kursi untukku dan mengambilkan aku makan. Dimakan Dok? Ucapan ibu mertua yang melihatku terdiam dan tidak menyentuh makanan. Mau aku suapin? Tanya Mas Raka. Gak perlu Mas, aku bisa makan sendiri. Tanganku gemetar. Sendok yang baru aku pegang terjatuh. Aku suapin aja. Ucap Mas Raka tegas. Mas Raka memegang daguku dan membuat mulutku terbuka. Ia memasukkan nasi beserta daging ke mulutku. Weh. Aku memuntahkannya kembali. Aku tidak sempat meninggalkan meja makan.
Rasa makanan ini kali ini tidak hanya bau anyir, tapi juga bercampur wangi. Ibu mertua dan masyarakat terbelalak melihatku memuntahkan makanan itu. Ibu mertua mengepalkan tangan, geram dengan apa yang aku lakukan. Ibu mertua lalu membanting sendok yang dipegangnya dan pergi meninggalkanku dan masyarakat. Maaf mas, bukannya aku bermaksud tidak sopan. Aku mual mas, sepertinya memang aku sedang hamil. Tubuhku lemas dan aku tidak tahan jika harus makan daging. Ucapku beralasan. Iya, gak apa-apa. Sebaiknya kamu istirahat di kamar. Mas Raka menghampiriku dan memapah aku berjalan ke kamar. Mas, aku ingin periksa ke bidan. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar hamil. Pintaku pada Mas Raka. Baiklah, nanti sore kita ke rumah bidan Dewi, biar kamu lebih yakin. Terima kasih mas, ucapku sambil tersenyum. Mas Raka melirikku dan tersenyum. Ia lalu berpamitan pergi keluar. Sayang, mas pergi sebentar ya. Ada sesuatu yang harus mas urus. Iya mas. Aku mengangguk. Mas Raka kemudian meninggalkanku di kamar. Ini kesempatan bagiku untuk menyelidiki rumah ini. Aku lalu berjalan keluar kamar. Aku menuruni lantai 1. Tujuanku sekarang adalah dapur. Aku berhati-hati menuju dapur. Aku mengedarkan pandangan memastikan keadaan dapur. Dapur sepi. Tidak ada seorang pun di dapur. Aku berjingkat-jingkat mendekati lemari pendingin. Kubuka lemari pendingin. Di dalamnya tidak ada yang aneh. Seperti lemari pendingin pada umumnya. Ada banyak buah dan sayuran. Ketika aku membuka freezer, suara ibu mertua menggelegar di belakangku. Apa yang kamu lakukan, Dila? Teriak ibu mertua lantang. Ini bu, Dila mau makan buah. Aku mengambil satu buah jeruk dari dalam lemari pendingin. Lain kali, butuh sesuatu kamu minta Mbok Nah. Atau diam saja jika ibu tidak ada. Tidak perlu repot-repot. Suara ibu mertua kembali melunak seperti biasanya. Iya bu, maaf. Tadi Dila merasa mual dan tidak kuat berjalan saat tadi di meja makan bu. Aku meminta maaf kepada ibu mertua. Tidak apa-apa Nduk. Maaf juga ibu tadi bersikap berlebihan. Enggak apa-apa bu. Tandasku. Kamu istirahat aja. Nanti biar ibu bawakan untukmu. Titah ibu mertua. Baik bu, Dila permisi. Aku pergi meninggalkan ibu mertua dan pergi ke kamarku. Di kamar aku berjalan mondar-mandir. Gagal sudah rencanaku. Kenapa sih ibu mertua datang tiba-tiba? Duh, boleh ibu masuk? Terdengar suara ibu mertua di luar. Cepat-cepat aku duduk di ranjang. Kemudian aku sandarkan kepalaku di ranjang. Berpura-pura sakit. Masuk bu, pintunya tidak dikunci. Ucapku. Kubuat lemah supaya terkesan aku sakit. Pintu terbuka. Ibu mertua masuk ke dalam kamar, membawa nampan berisi gelas dan beberapa buah jeruk. Kamu masih lemas, Duk? Tanya ibu mertua. Iya, Bu. Jawabku pelan. Padahal aku sudah baikan setelah dari meja makan tadi. Ibu mertua meletakkan nampan di atas nakas. Ini, ibu bawakan jamu untuk kamu dan janinnya ada di perutmu, Duk. Ibu mertua mengambil gelas yang berada di nampan dan menyodorkannya padaku. Maaf Bu,
Bukankah wanita hamil tidak boleh minum jamu? Aku berkilah. Aku tidak mau meminum air yang berwarna kuning kecoklatan itu lagi. Selain itu juga, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada janinku jika memang aku sedang hamil. Walaupun aku belum berpengalaman, tapi aku tahu seorang wanita hamil tidak boleh minum jamu. Aneh memang ibu mertuaku ini. Tidak apa-apa, Nduk, diminum saja. Tidak akan terjadi apa-apa pada janinmu. Ucapan ibu mertua seakan-akan ia seorang tenaga kesehatan. Tapi Bu, kamu percaya saja sama ini. Ibu mertua terus menyodorkan gelas itu kepadaku. Letakkan saja di nampan, Bu. Nanti tidak minum. Tandasku. Sekarang saja, Nduk. Ibu ingin melihat kamu minumnya. Ucapan ibu mertua terdengar seperti paksaan. Iya, Bu. Aku menerima gelas itu dan meminum air di dalam gelas dengan cepat. Benar saja. Air itu seperti sebelum-sebelumnya. Rasa anyir bercampur jeruk nipis kembali menguar memenuhi rongga-rongga di mulut dan tenggorokanku. Ibu mertua tersenyum melihatku meminum air itu. Bagus, Nduk, ucap ibu mertua. Air apa sih itu sebenarnya? Benarkah itu jamu? Aku heran dengan mertuaku. Bisa-bisanya ia memvonis aku hamil sebelum aku memeriksakan diri. Jika memang aku hamil, tidak seharusnya ia memaksaku minum air yang katanya jamu, walaupun bergelimang harta. Aku rasa keluarga suamiku ini sangat kolot. Gumamku dalam hati. Aku ingin mencari tahu ruangan di dalam rumah ini yang sangat luas semacam maula. Tapi kapan aku bisa ke sana? Sementara ibu mertua ada di rumah. Aku keluar dari kamar dan melihat ke lantai 1. Di bawah sana ibu mertua dan ayah mertua tengah berbicara. Dari raut wajah mereka, aku rasa ada hal yang penting yang sedang mereka bahas. Ayah mertua kemudian berjalan ke dapur, diikuti ibu mertua. Aku harus mengikuti mereka. Batinku. Gas aku menuruni anak tangga dan mengikuti ayah mertua dan ibu mertua. Mereka membuka pintu belakang. Aku pun mengikuti kemana mereka pergi. Aku melihat ayah mertua menekan-nekan dinding yang berada di bagian luar dapur. Dinding itu bergeser dan terbuka. Ayah mertua dan ibu mertua masuk ke dalamnya. Setelah mereka masuk, dinding tertutup kembali. Sial, belum sempat aku masuk ke dalam. Dinding sudah tertutup. Otakku berpikir keras. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku berjalan gontai masuk ke dapur. Ada Mbok Nah di sana. Tak kuhiraukan Mbok Nah. Non, hati-hati, ucap wanita tua itu. Ia lalu berlalu dari hadapanku. Apa maksud ucapan Mbok Nah? Hati-hati kenapa? Ucapan Mbok Nah membuatku bingung. Aku juga heran kenapa wanita tua itu mengawasiku ketika aku berada di pondok tempat ayah mertua melakukan pengobatan. Sebaiknya aku ke kamar saja. Sebenarnya aku ingin mencari tahu ruangan aula di rumah ini. Tapi terlalu berbahaya karena ada ibu mertua dan ayah mertua di rumah. Bisa-bisa mereka memergokiku. Di kamar iseng-iseng aku membuka ponsel. Sudah lama semenjak aku terjatuh dari kamar. Ada banyak panggilan tak terjawab dari Bapak. Mataku membulat membaca pesan masuk. Dari Bapak. Assalamualaikum. Kapan kamu pulang lah? Bapak dan Ibu khawatir dengan kamu. Kenapa panggilan telepon Bapak gak pernah kamu balas? Setelah membaca pesan Bapak, aku menekan ikon gambar telepon dan melakukan panggilan kepada Bapak. Beberapa kali panggilan Bapak atau Ibu tidak mengangkatnya. Mungkin mereka sibuk. Sore itu aku menghampiri Mas Raka yang sedang bersantai. Mas, katanya mau ke bidan. Tanyaku kepada Mas Raka. Oh iya,
Sampai lupa. Mas Raka menepuk jidatnya. Ayo mas, aku penasaran apakah aku benar hamil. Rengekku pada Mas Raka. Ayo. Mas Raka berdiri dan menarik tanganku. Mas Raka pergi ke garasi. Aku yang baru pertama melihat garasi rumah ini dibuat tercengang. Ada banyak mobil di sini. Mobil yang berada di garasi juga bukan mobil murahan. Dila, ayo masuk. Panggilan Mas Raka. Mas Raka sudah berada di dalam sebuah mobil. Iya mas. Aku menyusul masuk ke mobil di mana Mas Raka berada. Setelah aku berada di dalam mobil, Mas Raka melajukan mobil keluar garasi dan pergi meninggalkan rumah ini. Setelah beberapa lama mengemudi, Mas Raka membelokkan mobilnya dan berhenti di sebuah rumah bergaya minimalis. Mas Raka mengajakku turun dari mobil. Rumah ini sangat asri. Halaman rumah ditanami berbagai jenis bunga. Sedap dipandang mata. Mas Raka kemudian mengetuk pintu rumah itu. Sedangkan aku sibuk melihat bunga-bunga yang tumbuh subur. Terdengar pintu berderet. Dari balik pintu, seorang wanita berpakaian serba putih keluar. Sorry Mbak Dewi. Mas Raka menjabat tangan wanita yang bernama Dewi. Sorry Mas Raka. Wanita itu sekilas melirikku dari atas ke bawah. Ini istri saya Mbak. Mas Raka memperkenalkan aku kepada wanita itu. Oh iya? Mbak kelihatan berisi. Punggas wanita bernama Dewi. Iya Mbak, saya juga merasa begitu. Ucapku sopan. Baiklah, mari masuk. Ucap wanita yang berprofesi sebagai bidan itu mengajak kami masuk. Bidan Dewi mengajakku masuk ke sebuah ruangan. Silakan berbaring, Mbak. Bidan Dewi memintaku berbaring di ranjang yang ditutupi tirai. Sedangkan Mas Raka menunggu di sebelah tirai. Aku menuruti perintahnya. Ia kemudian meraba-raba perutku. Sudah, Mbak? Ucap Bidan Dewi. Bidan Dewi kembali bergabung dengan Mas Raka. Sedangkan aku sedang bersiap turun dari ranjang. Raka, istrimu hamil. Tolong jangan biarkan apa yang sudah terjadi pada Arum terjadi pada juga istrimu. Bidan Dewi berkata dengan mata memerah, seperti orang yang menahan tangis. Aku melihatnya begitu aku menyibakkan tirai. Saya akan menjaga istri saya. Saya sangat mencintainya. Tanda Mas Raka. Aku mengapalkan tangan. Geram rasanya. Masih kuingat ucapan ayah mertua. Mas Raka menikah hanya untuk memberdayaku. Apa benar seperti ucapan ayah mertua? Mas Raka mencintaiku. Lalu, siapa wanita yang bernama Arum? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Dalam perjalanan pulang dari rumah Dokter Dewi, aku diam saja. Aku terus mengingat-ingat siapa Arum itu. Aku merasa pernah mendengar nama itu. Mas Raka menempuk tanganku. Sontak aku tersentak dari lamunanku. Ngagetin aja kamu mas. Dari tadi diem aja. Mikirin apa sih? Tanya Mas Raka. Suamiku ini sampai menautkan kedua alisnya. Aku dengar pembicaraanmu dengan Bidan Dewi mas. Siapa Arum? Mendengar pertanyaanku, Mas Raka mendadak mengerem. Aduh. Kupegangi kepalaku yang terkantuk dashboard mobil. Maaf sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Mas Raka menelisik wajahku. Aku menggeleng. Syukurlah.
Mas Raka kemudian melajukan mobilnya lagi. Kenapa Mas terkejut? Aku cuma tanya, siapa Arum? Protesku. Arum? Salah dengar kamu pasti. Aku gak kenal dengan orang yang bernama Arum. Gila Mas Raka. Yang bener Mas? Tanyaku lagi. Bener sayang. Mas Raka menepuk pipiku gemas. Aku tidak puas dengan jawaban Mas Raka. Lebih baik ku cari tahu sendiri siapa itu Arum. Percuma saja bertanya pada Mas Raka. Ia pasti tidak akan memberitahuku tentang Arum. Beberapa saat mengemudi, akhirnya kami sampai di rumah. Di depan sana ibu mertua telah menunggu kami. Aku dan Mas Raka turun dari mobil. Kami turun dari mobil dan menghampiri ibu mertua. Kucium punggung tangannya, namun dengan cepat ia mengibaskan tangannya. Kalian dari mana? Cecar ibu mertua. Kami dari... Mas Raka menjawab dengan terbata-bata. Kami habis memeriksa aku ke bidan, Bu. Jawabku. Aku tidak sabar dengan jawaban Mas Raka yang bingung menjawab pertanyaan ibu mertua. Mendengar jawabanku, mata ibu mertua membulat. Bagaimana? Apakah kamu hamil? Tanya ibu mertua. Iya Bu, aku hamil. Aku mengangguk. Ibu sudah kasih tahu kamu kalau kamu hamil? Ucap ibu mertua sengit. Maaf Bu, bukannya Dila gak percaya sama ibu. Dila cuma ingin memastikan saja. Pungkasku. Sama aja, kalian gak percaya sama ibu. Nada bicara ibu mertua ketus. Ibu mertua ini memang aneh. Sikapnya terkadang sangat lembut dan terkadang menjadi emosional. Aku dan Mas Raka menunduk, tidak berani menatap ibu mertua. Kalian pergi ke bidan mana? Bidan Dewi Bu. Tandasku. Apa? Raka, kenapa kamu bawa istrimu pergi ke bidan sialan itu? Ibu mertua menatap Mas Raka penuh amarah. Memang kenapa dengan bidan Dewi Bu? Aku heran kenapa ibu mertua sampai marah besar mendengar Mas Raka membawaku ke bidan itu. Terserah kalian aja, bentak ibu mertua. Ia kemudian masuk ke dalam rumah, meninggalkan kami berdua. Ibu, kenapa marah hanya gara-gara kita meriksa kandunganku ke bidan Dewi, Mas? Apa ibu punya masalah dengan bidan Dewi? Aku menatap Mas Raka lekat. Gak ada sayang, gak perlu dipikirkan perkataan ibu. Mungkin ibu sedikit kesal karena kamu meragukan perkataan ibu yang mengatakan kamu hamil. Maaf Mas, ucapku lirih. Mas Raka tersenyum lalu mengajakku masuk ke dalam. Malam ini aku sendiri di dalam kamar. Mas Raka pergi selepas Isya. Aku tidak tahu ia pergi kemana. Ada sedikit kelegaan karena sekarang ibu mertua tidak memaksaku makan daging. Kuusap perutku. Tidak akan kubiarkan anakku dijadikan tumbal. Kita pasti bisa melawan kejahatan, Nak. Lagi kuusap perutku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.